Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa kau ingatkan akan keabadian, akan kekekalan, dan kenisbian akan apa yang nampak, yang kelihatan. Juga yang tidak kelihatan, kekuasaan, kehormatan. Tentu kami ya Tuhan untuk mencari yang abadi dalam hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kita banyak kali melihat bangunan peninggalan-peninggalan yang spektakuler pada abad yang lalu. Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Amphitheatrum di Roma, tempat dulu begitu gagah perkasa dijadikan tempat pertandingan binatang yang memakan manusia. Dan banyak bangunan-bangunan lagi, gereja-gereja yang luar biasa di Eropa dengan begitu mengagumkan karya manusia. Luar biasa. Tapi saudara, yang pada waktu itu menjadi kekaguman orang, sekarang lama-kelamaan akan hancur, lenyap, hancur, bahkan runtuh. Itulah yang digambarkan oleh Yesus hari ini. Ya, mengingat harta benda yang berkarat, yang akan hancur pada waktunya, pada saatnya. Setelah puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Dengan kata lain, tak ada kekekalan, tak ada keabadian. Bahkan nyawa hidup manusia pun demikian. Dan untuk menyadari hal yang demikian bukanlah yang gampang, bukanlah yang mudah. Ketika kita masih muda, ketika kita berkuasa, ketika kita dalam posisi yang enak, kita tidak akan mengingat bahwa segalanya pada waktunya akan hancur, akan karatan, akan tak berguna, akan tak berdaya. Hanya dikenang sebagai pengalaman indah di masa lalu. Dan itulah kehidupan. Saudara, bagaimana kita bisa menyadari bahwa harta benda, kekayaan, kehormatan, kekuasaan itu akan sementara, akan mengengat, akan hancur. Seperti kata Yesus. Dapatkah mata kita ini tidak dikaburkan oleh kegemilangan, kehebatan, kedahsyatan. Ya. Mata kita melihat itu. Kita bisa melihat kalau mau jujur misalnya pembangunan di Cina begitu dahsyat. Ya, teknologi, arsitektur, ya, begitu luar biasa. Mata kita itu bisa terkagum-kagum melihat sesuatu yang 3 dimensi dan seterusnya. Tapi kita harus jujur kata Yesus. Kalau matamu jernih, maka hidupmu juga jernih. Kita pasti kagum akan kemajuan-kemajuan zaman, benar. Akan kehebatan. Seperti hari ini misalnya Ibu Atalia, ibu seorang raja yang meninggal, ingin mau berkuasa juga. Lalu mau menyingkirkan cucunya sendiri untuk dibantai. Untuk berkuasa. Dan daya pesona, daya tarik, daya glamor kehidupan ini begitu dahsyat. Ya, mempengaruhi pikiran hati semua orang dan mencari yang seperti itu. Dan bahkan anak muda juga kita terpikat, banyak orang terpikat dengan judi online karena dengan gampang dapat uang dengan mudah, tapi kemudian terperangkap di dalam dunia tipu-tipu, dunia hoax, dunia pranks, dunia bayang-bayang, dunia yang tak jelas, di luar nalar kebenaran. Nah, kita berada pada zaman ilusi yang demikian. Berada pada situasi yang demikian sehingga orang terperangkap di situ. Maka mari kita punya mata batin yang jelas, mata batin yang terang, supaya kita tahu kita bisa menempatkan hati kita di mana. Ya, ketika kita tahu nilai-nilai segala sesuatu yang kita lihat dengan mata itu, pada waktunya juga akan berkarat, akan dimakan ngengat dan habis. Ya, oleh zaman, oleh situasi, oleh keadaan, oleh iklim, bahkan panas dingin membuat itu menjadi gampang rapuh. Karena memang tidak diciptakan untuk keabadian. Nah, maka saudaraku terkasih, mari kita menghayati nilai-nilai yang keabadian, nilai cinta kasih, nilai kejujuran, nilai persahabatan, nilai-nilai yang
diakui oleh kejujuran, kesungguhan dalam hidup, ya. Tidak bohong, tidak curang, tidak menipu, ya. Itu semua nilai-nilai positif, nilai-nilai yang kemudian nanti diperhitungkan oleh Tuhan. Tapi ketika orang bermain-main dengan nilai-nilai kepalsuan ini, maka dia akan menjadi korban dari apa yang dia ciptakan sendiri. Sekali lagi, itu semua adalah hukum alam. Kita bisa melihat tokoh-tokoh besar dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, dalam hidup zaman sekarang ini, tokoh besar, Napoleon Bonaparte misalnya, Alexander the Great, semua tokoh-tokoh Mongol, Raja Mongol dan seterusnya, Majapahit, sekarang hancur semua. Soekarno, Soeharto juga hancur lebur. Tapi apakah kita legasi kita meninggalkan nilai-nilai abadi itu yang perlu kita sadari, kita sungguh, saya menciptakan, meninggalkan nilai apa dalam hidupku kepada anak cucu kita. Dan itu tidak bisa dikatakan dengan kata-kata ketika orang melihat fakta kehidupan. Kesadaran itu muncul. Mari saudara, kita mohon rahmat untuk memiliki kesadaran mata kita untuk melihat kebenaran, kejujuran, ketulusan. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua, supaya mata batin kita dicelikkan akan apa yang sesungguhnya diminta oleh Tuhan bagi kita. Sekali lagi, pada akhirnya Tuhan hanya meminta keabadian, nilai-nilai luhur mulia yang tak dapat dimakan ngengat. Semoga Anda dan saya merasakan dan mengalami nilai itu, dan yakin nilai itu sebagai jalan, sebagai cara untuk juga sampai kepada keabadian. Semoga Anda dan saya dan kita semua menyadari panggilan yang luhur itu. Berkat Tuhan atas kita semua. Bapa, Putra,